Dahulu, orang-orang Eropa datang ke Nusantara dengan tujuan ingin berdagang dan memperoleh rempah-rempah. Lambat laun, para petualang Eropa itu malah menetap dan ingin berkuasa. Para pedagang Belanda melalui Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC mendominasi kawasan Nusantara hingga berhasil memonopoli rute perdagangan rempah-rempah dengan begitu tamak. Hegemoni Eropa di kawasan Nusantara dan Asia Tenggara ini akhirnya runtuh pada pertengahan abad ke-20. Seakan dejavu, kisru soal komunitas perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara Eropa muncul hingga kini. Terbaru, soal gugatan Uni Eropa ke WTO tentang kebijakan larangan ekspor biji nikel mentah Indonesia. Apakah ini tanda-tanda kebangkitan kolonialisme baru ala Uni Eropa? Bagaimana sebenarnya hubungan perdagangan kedua pihak? Sobat bisnis, inilah Fokus. Ada yang menarik dari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN Uni Eropa di Brussels, Belgia, Rabu 14 Desember. Jokowi menyatakan bahwa ASEAN dan Uni Eropa adalah mitra yang cukup strategis. Namun demikian, Jokowi menginginkan sebuah kemitraan yang tidak saling mendominasi, akan tetapi menekankan kesetaraan dan sikap saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Banyak perbedaan yang harus kita selesaikan. Oleh sebab itu, jika ingin kita membangun sebuah kemitraan yang lebih baik, maka kemitraan harus didasarkan pada kesetaraan. Tidak boleh ada pemaksaan. Pernyataan Jokowi tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalimatnya cukup tegas dan jelas. Apalagi dia menyampaikannya di sebuah acara yang dihadiri oleh elit Eropa dan ASEAN. Bagaimana tidak, perdagangan komunitas antara Uni Eropa dengan Indonesia memiliki nilai yang cukup menjanjikan. Uni Eropa merupakan mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sedangkan Indonesia merupakan mitra dagang global ke-31 bagi Uni Eropa dan mitra Uni Eropa kelima di ASEAN pada 2020. Bagi Indonesia, Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar ketiga setelah China dan Amerika Serikat. Perdagangan barang komoditas antara Uni Eropa dan Indonesia 2020 mencapai 20,6 miliar euro. Sementara perdagangan jasa bilateral antara Uni Eropa dan Indonesia 2019 senilai 7,5 miliar euro. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, nilai perdagangan bilateral Indonesia-Uni Eropa 2021 tercatat sebesar 29,09 miliar US dollar. Capaian tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2020. Sebesar 23,26 miliar US dollar. Untuk periode Januari hingga Juli 2022, nilai perdagangan kedua pihak tercatat sebesar 18,59 miliar US dollar atau meningkat 20% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yakni 15,52 miliar US dollar. Belanda, Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol menjadi negara tujuan ekspor paling dominan Indonesia dengan angka 70% dari total angka ekspor seluruh negara anggota Uni Eropa. Begitu pula dengan komoditas impor yang dikirim ke Indonesia. Sayangnya, hubungan kedua belah pihak juga dihiasi dengan pertentangan. Ada sederet kisru dagang yang terjadi antara kedua belah pihak yang masih terus berlanjut hingga saat ini. Bermula dari tuduhan dumping produk biodiesel asal Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menggugat ke World Trade Organization WTO akibat tak terima dikenakan bea masuk anti-dumping 8,8% hingga 23,3%. Setelah melewati persidangan yang panjang, WTO akhirnya memenangkan gugatan Indonesia pada 2018. Konsekuensi dari putusan tersebut, Uni Eropa harus menghapus pengenaan BMAD mulai 16 Maret 2018.
Tak selesai di situ saja, RI Uni Eropa lagi-lagi berselisih. Kali ini soal produk minyak sawit mentah CPO. Desember 2019, Indonesia menggugat Uni Eropa ke WTO karena pelarangan sawit Indonesia masuk ke Uni Eropa lewat kebijakan Delegated Regulation Supplementing Directive of the Uni Eropa Renewable Energy Directive II. Sebagai produsen dan eksportir CPO terbesar dunia, pemerintah Indonesia merasa didiskriminasi. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Uni Eropa melakukan kampanye hitam dengan mengangkat isu lingkungan untuk memojokkan industri sawit. Padahal sejatinya, masalah tersebut ada di harga sawit yang mengalahkan minyak biji bunga matahari produksi Uni Eropa. Belum selesai kisru soal sawit di WTO, Indonesia dan Uni Eropa lagi-lagi berselisih pandang. Yang teranyar soal larangan ekspor biji nikel mentah yang sudah mulai efektif berlaku sejak 2020 lalu. Tak tinggal diam, pemerintah Indonesia sempat melakukan pembelaan berdasarkan ketentuan pasal 11.2a dan 20D GATT 1994 berkaitan dengan keterbatasan jumlah cadangan nikel nasional. Namun, pembelaan tersebut akhirnya ditolak Badan Pengatur Perdagangan Internasional tersebut. Berdasarkan laporan final panel 17 Oktober 2022, Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GATT 1994 dalam sengketa yang terdaftar pada Dispute Settlement 592. WTO memandang kebijakan pelarangan ekspor nikel dan proses hilirisasi tambang yang dilakukan pemerintah Indonesia tidak bisa dibenarkan, alias tidak sesuai dengan ketentuan WTO dan telah merugikan industri di Eropa. Dari kacamata Indonesia, WTO hanya melihat dari sisi Eropa, tanpa melihat alasan dan kerugian Indonesia akibat terus-menerus mengekspor barang mentah seperti biji nikel ke Eropa. Hal inilah yang kemudian dikeluhkan oleh Jokowi soal sikap superior Uni Eropa dan WTO. Hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company, itu ada yang namanya kerja paksa. Ada yang namanya tanam paksa. Zaman modern ini muncul lagi ekspor paksa. Ekspor paksa. Kita dipaksa untuk ekspor. Loh, ini barang kita. Meski demikian, melihat potensi dagang yang ada, kedua belah pihak ingin terus mendorong peningkatan transaksi perdagangan yang sehat dan memberikan manfaat bagi masing-masing negara melalui perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2014. Penjajakan perjanjian tersebut masih terus berlangsung. Dalam putaran ke-12 perundingan IEU-SEPA yang berlangsung secara virtual pada 16 Desember 2022, kedua pihak membahas berbagai isu, terutama di bidang ketentuan asal barang dan hambatan teknis perdagangan. Selain IEU-SEPA, menyusul negosiasi untuk Perjanjian Perdagangan Bebas FTA Uni Eropa-Indonesia diluncurkan pada 18 Juli 2016. Ambisi dari perjanjian tersebut adalah memfasilitasi perdagangan dan investasi yang mencakup berbagai masalah, termasuk tarif, hambatan perdagangan non-tarif, perdagangan jasa dan investasi, aturan persaingan, hak kekayaan intelektual, serta pembangunan berkelanjutan. Kendati demikian, Indonesia lebih ingin meningkatkan nilai tambah komoditas sumber daya alam karena merasa dirugikan selama berpuluh-puluh tahun. Terbukti, hal itu semakin sering didengungkan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini. Sebagai langkah nyata, Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden menghentikan izin ekspor mineral mentah mulai dari nikel, biji bauksit, dan yang terbaru, penghentian ekspor tembaga yang akan efektif berlaku Juni 2023 mendatang. Rencana moratorium ekspor itu tak lepas dari posisi Indonesia sebagai produsen logam baterai kendaraan listrik terbesar yang ingin membentuk peta jalan industrialisasi bahan baku kendaraan listrik yang bakal menjadi andalan Indonesia ke depan. Bahkan, pemerintah tengah mengkaji pengadaan pajak ekspor yang ditujukan untuk bea keluar produk hilirisasi nikel, pig iron, dan foreign nickel,
sebagai bagian dari siasat untuk meningkatkan nilai tambah melalui teknologi baru dan pengembangan hilirisasi yang baik. Kemampuan domestik kita harus betul-betul kita garap. Dan salah satu hal penting yang kita lakukan adalah hilirisasi. Stop ekspor bahan-bahan minerba kita. Stop. Memang kita tidak lakukan drastis stop semuanya, enggak, tapi satu persatu harus. Nikel, bauksit, dan tembaga. Ada lagi. Semoga rencana pemerintah mendorong peningkatan nilai tambah dalam negeri segera tercapai. Di sisi lain, hubungan perdagangan Indonesia dan Uni Eropa juga semakin erat. Semoga saja